kita akan membahas bagaimana manusia bisa kawin dengan jin, bagaimana manusia bisa bersetubuh dengan setan, bagaimana muslimah bisa diperkosa setan, bagaimana jin bisa mencintai manusia. Bapak sekalian, pertama, siapakah yang dicintai jin ini? Siapakah yang dinikahi jin ini? Bahkan ada yang kemudian memiliki anak dan itu diakui anak setan, wajahnya menyerupai setan. Siapakah mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang telah bersekutu dengan setan. Dan persekutuan paling halus adalah ketika mereka sudah terbiasa bisik-bisik dengan setan. Ada nggak di ruangan ini yang pernah bicara dengan saya bisik-bisik? Ada nggak di ruangan ini? Coba angkat tangan. Bicara dekat, ada nggak? Oke. Ada lagi yang lain? Ya, di luar panitia ya. Baik. Ketika bicara dekat, bisik-bisik, maksud saya, ketika kita bicara bisik-bisik, artinya kita sudah dekat. Caranya gimana, Pak? Bicara dari hati. Wah, ini beda lagi nih ceritanya nih. Bapak pernah nggak dekat saya bicara fisik, bukan bicara batin ya? Pernah. Baik. Bapak nggak bisa langsung dekat saya kan, kecuali pendekatan terlebih dahulu. Tuh. Melalui apa? WhatsApp, ikut trainingnya, ya, memperhatikan, bertanya, lalu mendekati dan mengatakan, Ustadz saya begini dan begini. Lalu saya mengatakan, iya, begini nih caranya. Itu tidak bisa dilakukan ketika kita tidak punya hubungan batin. Ini setan berbicara, berbisik-bisik dengan istri kita. Lalu istri kita mengikutinya. Ini maksudnya apa ini? Istri kita punya kedekatan batin dengan setan itu. Kenapa istri kita dekat dengan setan? Karena dia jauh dengan suaminya. Dia jauh dengan kita. Kenapa dia jauh dengan kita? Banyak faktor. Masalah respect, masalah wibawa, masalah pengaruh, di mana harga diri kita di hadapan istri kita. Kalau istri kita menyepelekan kita, pasti dia mencari teman ngobrol. Ya mungkin drama Korea, ya mungkin tulisan-tulisannya, ya mungkin kawan-kawannya, mungkin juga setan tersebut berbisik-bisik dengan jin. Orang tidak bisa berbisik kecuali dekat. Kalau orang berteriak meskipun dekat, itu maknanya hatinya jauh. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika dikatakan seseorang dicintai jin, artinya itu tidak pernah sendirian. Pasti seseorang itu juga mencintai jin itu. Betul apa tidak? Enggak Ustaz, ini sepihak jin mencintai saya. Tidak mungkin lama cinta itu kalau sebelah tangan. Betul nggak? Bisa nggak bertepuk sebelah tangan? Bertepuk sebelah tangan, bisa nggak? Bunyi nggak? Nggak bisa. Kalau kita mencintai seseorang lalu seseorang itu mencintai yang lain, bisa berapa lama itu? Bertahannya cinta itu tidak bisa lama. Maka ketika jin mengatakan aku mencintai dia, artinya orang tersebut juga sudah mencintai jin itu. Di mana Bapak Ibu sekalian letak barternya? Saya pernah bertanya langsung kepada jin ya, yang merasuki manusia. Dia mengatakan, Ustaz, saya mencintainya, saya menjaganya, saya akan mati untuknya. Bunuh saja saya. Bunuh saja saya tidak akan melepaskan dia karena saya mencintai dia. Ya, kecintaan yang luar biasa tuh. Lalu saya mengatakan, apa yang membuat kamu mencintai dia? Ya, karena saya suka kepada dia. Ya, apa yang kamu nikmati dari dia?
Saya lalu berpikir mungkin dia akan menjawab saya mengintipnya waktu dia mandi atau bagaimana. Ternyata tidak, Bu Sedian. Jin itu mengatakan anak ini tidak patuh pada ibunya dan dia patuh kepada saya. Oh, mengerikan. Jadi itu yang setan nikmati. Ketika anak ini durhaka kepada ibunya atas perintah dia, maka jin ini mengira bahwa wanita ini mencintai dia. Padahal wanita itu tidak mungkin mencintai setan. Apa yang dia cintai? Apa yang dia lakukan sehingga setan menganggap dia mencintainya? Yaitu kepatuhan. Maksudnya obedience, kepatuhan. Obey, ibadah, itu kepatuhan. Bentuk kita patuh kepada Allah karena kita butuh kepadanya. Betul nggak begitu? Kalau kita tidak patuh artinya kita tidak butuh. Maka kebutuhan akan melahirkan kepatuhan. Itu yang disebut cinta. Cinta lahir karena butuh, kebutuhan yang akan melahirkan kepatuhan. Jadi ibu kalau lihat suaminya taat kepada ibu, itu artinya suami membutuhkan ibu dan dia mencintai ibu. Tapi kalau istri Anda pas sudah ingkar, artinya dia tidak membutuhkan cinta Anda lagi. Kenapa? Cintanya sudah berpaling ke lain hati. Kepada siapa? Kalau kepada setan, musibah. Pasti sakinah tidak akan pernah turun di rumahnya. Pasti ada perselisihan dan pertengkaran. Apa-apa yang kita nasihatkan pasti ditolak karena setan yang akan berbicara melalui lisannya. Itulah awal pertengkaran dan kehancuran. Perceraian adalah hal yang sangat disukai oleh iblis. Laknatullah alaihi. Ya.